Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, hendaknya kita patut mensyukuri atas segala keberhasilan kita dan bukan justru malah memegahkan diri dan menjadi sombong. Yang Tuhan kehendaki ialah kita percaya di dalam totalitas dan bukan di dalam keraguan-raguan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, ajarilah kami kebijaksanaan-Mu, supaya kami menjadi tulus dan menjadi pembawa damai kepada sesama di dalam kemurnian dan keikhlasan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, di awal pekan yang baru ini, Anda dan saya serta kita semua diajak melalui bacaan pertama pada hari ini dari kitab Rasul Yakobus. Di sana ditegaskan, jika kalian puas dalam hati, janganlah membanggakan diri. Jika kita, Anda, saya, mencapai apa yang sudah menjadi impian kita, jangan lantas kita membanggakan diri bahwa segala sesuatunya adalah usaha keras kita, adalah semuanya kerja keras kita. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menyadari bahwa cara hidup kita, usaha kita di dalam persiarahan bisa kita lalui, bisa kita lewati, karena Tuhan yang mengizinkan dan mengendaki kita bertumbuh dan berkembang pada persoalan yang kita hadapi di setiap persiaran hidup kita. Maka dia juga menegaskan, jika Anda dan saya serta kita semua menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri kita sendiri, kita diingatkan, berarti kita mulai memegahkan diri dan juga berdusta melawan kebenaran. Ketenangan, ketulusan bisa kita dapatkan asalkan Anda dan saya serta kita semua melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita di dalam keikhlasan dan ketulusan yang tanpa pamrih. Apapun yang sudah kita lakukan, semuanya semata-mata kita lakukan untuk Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Dia, dari sesama kita, dari mereka yang kita tolong. Di dalam Injil suci hari ini, menurut Markus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan sebagai orang beriman untuk tidak ragu-ragu di dalam menaruh kepercayaan kepada Dia Sang Juru Selamat kita. Di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini, Yesus mengingatkan dan juga menegaskan, bahkan Ia menegur orang yang meminta anaknya disembuhkan dan dibebaskan. Ia mengatakan, berapa lama lagi angkatan ini percaya? Berapa lama lagi Yesus harus hadir secara nyata menemani? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Yesus menyembuhkan, tetapi juga Ia mendidik dan juga mengingatkan. Bahkan Yesus mengatakan,
dan menegur orang itu yang ragu-ragu di dalam beriman. Karena orang itu mengatakan, jika engkau mau dan dapat. Lalu Yesus mengkritik orang itu, jika engkau dapat. Lalu orang itu berteriak, aku percaya. Di dalam iman jangan sampai ada keraguan-raguan. Itulah yang dialami oleh para murid yang ragu-ragu saat diminta pertolongan untuk mengusir roh jahat pada anak yang kerasukan. Lalu dibawa kepada Yesus. Yesus mengkritik para murid, di mana angkatan-angkatan ini yang kurang percaya. Begitu juga orang tua dari si anak ini yang ragu-ragu kepada kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun pada akhirnya ia berteriak dengan sekuat tenaga, aku percaya. Ini mau mengatakan, di dalam persiarahan dan perjalanan kita sebagai orang beriman, jangan sekali-kali kita ragu. Tentu mungkin kita pernah ada di posisi yang sama seperti orang tua dari anak yang kerasukan itu. Karena bebannya terlalu berat, begitu banyak persoalan di dalam perjalanan hidupnya, seolah-olah dialah yang menanggung seorang diri. Hingga akhirnya ia merasa ragu. Begitu pula dengan situasi kita sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 yang sepertinya enggan pergi dari dunia kehidupan kita. Tetapi juga kita diajak untuk senantiasa bersyukur di dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Karena dalam ketaatan dan kesetiaan kita tetap selamat. Dan juga janganlah sampai kita menjadi ragu-ragu dengan langkah dan pilihan hidup kita. Hanya karena berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan bukti, barang siapa yang mau bertumbuh dan berkembang di dalam iman, ia memulihkan dan menyembuhkan. Dan hari ini Yesus juga menunjukkan kepada Anda dan saya serta kita semua, ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan doa. Tidak semuanya dengan ide, cara pikir, dan logika kita. Tetapi terkadang kita harus membawanya di dalam doa dan membiarkan Tuhan melakukannya dan menyelesaikannya pekerjaan yang ada di dalam hidup kita. Yang terpenting kita mengerjakan apa yang menjadi tugas, kewajiban bagi diri kita. Lakukan itu dengan tekun, lakukan itu dengan tanggung jawab. Ketika kita taat, ketika kita setia dan bertekun di dalam iman dan tidak ragu-ragu, Tuhan memberkati dan membuat kita senantiasa selalu ada dalam genggamannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Ragu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika keraguan membuat kita selalu mundur untuk menentukan sebuah pilihan, maka kita patut bertanya, apakah kita betul-betul mengimani apa yang kita percayai? Beriman berarti percaya dan tidak setengah-tengah, tetapi di dalam totalitas dan keikhlasan. Selamat mengawali pekan. Tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita selamat. Tuhan memberkati.